Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyinggung betapa ugal-ugalannya penanganan kasus kematian Vina Cirebon di tahun 2016 lalu. Hal itu diungkapkan Reza dalam sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal. Reza sendiri menjadi saksi pemohon Saka Tatal dalam sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu 31 Juli. Awalnya jaksa bertanya apakah kesaksian Dede dan Aep tidak bisa menjadi pertimbangan visum et repertum bahwa kematian Vina dan Eki diakibatkan oleh pembunuhan. Lalu Reza menjawab bahwa dirinya merupakan seorang pakar yang harus melihat segala sesuatu secara saintifik atau ilmiah. Pun dalam psikologi forensik, ia jauh lebih mempercayai hal-hal yang bisa dipelajari secara ilmiah dibandingkan dengan kesaksian seseorang. Apalagi kata Reza, setelah ditangkapnya Peggy Setiawan dan pencabutan keterangan oleh Liga Akbar dan Dede, serta kesaksian anak Saka Tatal, semakin membuat terang benderang bahwa ada kesembronoan dalam penyidikan kasus kematian Vina Cirebon. Pun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pernah mengakui bahwa kerja Polda Jawa Barat di tahun 2016 tidak memadai secara saintifik. Pernyataan itu menguatkan rendahnya kualitas keterangan saksi untuk dipercaya dalam berkas tersebut. Hal itu ditambah dari kesimpulan visum et repertum yang tidak menyebutkan dengan jelas kematian tidak wajar yang dimaksud apakah dari bunuh diri, kecelakaan, atau disebabkan orang lain. Maka kata Reza, kekurangan bukti ilmiah yang dipakai penyidik saat itulah yang membuat masalah tersebut menjadi heboh kembali setelah 8 tahun kemudian. Maka Reza berharap dari kasus ini, otoritas penegakan hukum bisa menghadirkan ekstraksi data atau bukti komunikasi via gawai yang dilakukan para tersangka dan kedua korban pada malam meninggalnya Vina dan Eki. Saya tidak memiliki kompetensi yang saya maksud bukan kewenangan tapi kecakapan untuk menilai hasil pemeriksaan dokter. Oleh karena itu saya tetap hanya pada sebuah pertanyaan, apakah ini kematian tidak wajar bisa dianggap sebagai akibat kecelakaan ataukah bunuh diri ataukah akibat perbuatan orang lain. Untuk langkah berikutnya adalah saya mencoba mencermati keterangan para saksi. Mudah-mudahan majelis tetap ingat bahwa posisi saya pada dasarnya adalah skeptis terhadap yang namanya keterangan. Begitu majelis. Nah, dari satu keterangan ke keterangan lain, apalagi ditambah adanya penangkapan terhadap Peggy Setiawan dan kemudian juga pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Liga Akbar dan Dede, tambah lagi testimoni dari anak Saka Tatal, dan ini catatan yang menurut saya landmark bahwa Kapolri sekali lagi sudah menyampaikan menurut saya sebuah testimoni bahwa sekaligus satu kritik bahwa kerja Polda Jabar pada tahun 2016 dalam mengungkap kasus Cirebon tidak memadai secara saintifik. Ini yang menjadi dasar bagi saya dengan segala hormat sanksi terhadap kualitas keterangan para saksi yang ada di dalam berkas tersebut. Ini pandangan umum saya. Ketika saya skeptis terhadap kualitas keterangan para saksi, plus pencabutan dan seterusnya yang tadi saya sampaikan, sayang beribu sayang, pada saat yang sama, di berkas yang sama, saya tidak menemukan adanya bukti-bukti saintifik yang mendukung saya dari perspektif psikologis untuk sampai pada sebuah simpulan mutlak tentang apakah ini bunuh diri, ataukah kecelakaan, ataukah akibat perbuatan orang lain.